Halo, bertemu lagi dengan Ibu Rizky Ramadianti dalam pelajaran IPS. Saat ini kita akan belajar tentang materi perdagangan antar daerah di Indonesia. Bagaimana jika kalian baca judulnya cukup mudah kan untuk dipahami? Ibu yakin kalian akan cepat memahami materi ini. Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Kita lihat ada daerah yang dekat pantai, ada juga yang dekat dengan pegunungan, dekat danau, dekat sungai, dan lainnya. Otomatis, setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan, atau pertemuan sebelumnya kita sebut setiap daerah memiliki keunggulan dan keterbatasannya. Oleh karena itu, untuk melengkapi kelebihan dan kekurangannya, setiap daerah melakukan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Agar lebih jelas, kita lihat gambar berikut. Coba diamati. Di sini ada beberapa pekerja tengah melakukan aktivitasnya sehari-hari di Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 11 November 2014. Silahkan diamati dulu gambar berikut. Sudah cukup mengamatinya? Kita lanjut ke pertanyaan. Menurut kalian, kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Yang kedua, apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Yang ketiga, apa manfaat dari kegiatan tersebut? Silahkan pencet tombol berhenti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Karena di halaman selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Cukup mudah kan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Nah, sekarang akan kita bahas. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan ialah bongkar muat barang di pelabuhan. Tujuannya untuk memperluas jaringan pasar dan memperoleh keuntungan. Kalau dari gambar tersebut kita lihat kan ada gambar kayu-kayu. Di Indonesia, pemasok kayu terbesar itu dari Kalimantan. Jika orang Kalimantan menjual kayunya keluar Kalimantan, otomatis mereka memperluas jaringan pasarnya. Mereka bisa menjual kayu ke Pulau Jawa, ke Pulau Sumatera, Pulau Papua, Sulawesi, Bali, dan lainnya. Otomatis, jika banyak jaringannya, maka mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Lalu, manfaat dari kegiatan tersebut adalah pertama, meningkatkan produktivitas, yaitu meningkatkan kegiatan produksi di daerah asalnya Kalimantan. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, otomatis banyak masyarakat yang terlibat, misalnya dari mulai penebangan kayunya, lalu merapihkan kayu, mengangkat kayu, bongkar muat kayu di pelabuhan, kuli kayu untuk mengangkatnya lagi ke mobil-mobil, dan lainnya. Lalu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya kayu tersebut bisa untuk membangun rumah, mebel, dan lain-lain. Kita lanjut ya. Lalu apakah kalian tahu mengapa ada perdagangan antar daerah? Yang pertama tadi, seperti yang awal Ibu jelaskan, karena ada keterbatasan sumber daya alam. Di Indonesia ada daerah yang di pinggir pantai, ada yang di pinggir sungai, pinggir danau, bahkan di pegunungan. Kalau di daerah pantai mungkin sulit, bahkan tidak ada perkebunan teh. Sebaliknya, bila di daerah pegunungan, sangat mudah untuk menemukan kebun teh atau kita mulai menanam teh. Otomatis orang-orang yang tinggal di pantai untuk menikmati teh butuh membeli kepada orang-orang di pegunungan. Begitupun sebaliknya, misalnya orang pegunungan ingin menikmati makanan laut. Nah, mereka akan membelinya dari orang-orang yang tinggal di pinggir laut. Yang kedua, perbedaan kualitas penduduk, yaitu perbedaan kualitas dari sisi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kita tahu di Indonesia misalnya pendidikannya belum merata. Di Jawa pendidikannya sangat cepat pergerakannya. Beda misalnya dengan daerah terluar Indonesia, di Merauke.
mungkin mereka untuk mendapatkan akses pendidikannya agak sulit. Nah, itu yang menyebabkan ada perdagangan juga. Misalnya kalau di daerah Jawa yang orang berpendidikan, lebih banyak barang-barang yang dibutuhkan. Sebaliknya jika di Merauke semakin rendah tingkat pendidikannya, biasanya semakin sedikit juga barang-barang yang dibutuhkan. Kemudian penyebab ketiga adalah berkembangnya sistem komunikasi dan transportasi. Menurut Ibu ini yang paling dirasakan manfaatnya sekarang. Misalnya kalian pasti pernah buka e-commerce Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Itu kan bisa kita akses di telepon genggam kita ya. Nah, berkembangnya telepon genggam kita bisa membuka aplikasi tersebut, otomatis meningkatkan juga penjualan, karena kita dengan mudah bisa mengakses barang untuk dijual dan dibeli. Kemudian berkembangnya transportasi. Pemerintah sekarang menitikberatkan perkembangan infrastruktur. Tujuannya apa? Agar antar daerah dimudahkan untuk bertukar barang, untuk menjual barangnya. Misalnya sekarang di daerah Garut yang terpencil ingin menjual dodol. Kalau dulu sulit dijual karena jalannya jelek. Kalau sekarang karena jalannya sudah diperbaiki pemerintah, jadi banyak alat transportasi yang bisa mengakses ke sana, otomatis dodol itu banyak yang membeli atau banyak bisa dipasarkan orang-orang. Yang keempat, adanya spesialisasi produksi, yaitu menyesuaikan dengan keistimewaan sumber daya alam atau teknologi. Ini ada hubungannya dengan poin 1. Jadi biasanya di setiap daerah ada orang-orang yang ahli di bidangnya. Misalnya kalau di Pangandaran, karena di pinggir pantai, otomatis banyak orang-orang yang ahli di bidang nelayan, menangkap hasil laut. Nah, begitupun orang-orang di gunung, mereka punya spesialisasi untuk bercocok tanam. Mereka punya ilmu-ilmunya untuk bercocok tanam yang bisa menghasilkan barang-barangnya lebih berkualitas. Itu yang disebut dengan adanya spesialisasi produksi. Nah, 4 hal ini yang menjadi penyebab adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Bagaimana? Mudah kan dipahaminya? Sekarang kita akan lanjut ke sebuah kasus. Baru-baru ini ada kasus yang menghebohkan, yaitu banjir Kalimantan Selatan, 5 warga tewas, 112.000 mengungsi. Padahal kita tahu Kalimantan itu disebutnya paru-paru dunia karena memiliki pohon yang sangat banyak. Tapi kenapa ya bisa jadi ada kasus banjir? Menurutmu, apa kaitan antara gambar pertama, tadi bongkar muat kayu, dengan berita di samping? Dan menurutmu juga apa solusi untuk masalah dalam berita di samping ini? Jawab di kolom komentar ya. Kalian bisa mencet tombol pause atau tombol berhenti terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini. Jika sudah, kalian bisa lanjutkan untuk melihat halaman selanjutnya. Nah, setelah mempelajari tentang perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah, sekarang kita akan lanjut ke perdagangan yang lebih luas, yaitu perdagangan antar negara. Latar belakang atau alasan perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara kurang lebih sama, yang tadi 4 faktor itu. Namun, manfaat perdagangan antar negara ternyata lebih banyak. Ibu akan sebutkan 4 manfaatnya, kalian bisa cari lebih banyak di sumber lain. Yang pertama, memperoleh keuntungan, ini pastinya. Karena misalnya satu negara, kita Indonesia menjual barang ke 10 negara saja di dunia, otomatis untungnya akan lebih banyak. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Misalnya ada buah-buah tertentu yang tidak tumbuh di negara tropis Indonesia, kita bisa beli di luar negeri. Atau kalau sekarang mendekati bulan haji, banyak yang membeli air zam-zam dari Arab Saudi. Di Indonesia kan tidak diproduksi di Indonesia, makanya kita harus mengaksesnya, membelinya dari luar negeri. Yang ketiga, ternyata perdagangan internasional itu menjalin persahabatan antar negara. Nah, jika sudah menjalin persahabatan antar negara,
itu akan berefek kepada faktor-faktor lain, misalnya faktor pendidikan, faktor budaya. Contoh, jika Indonesia sudah bersahabat dengan Korea di dunia perdagangan, nanti akan berefek ke dunia pendidikan. Mahasiswa atau siswa di Indonesia dan Korea bisa saling bertukar, atau student exchange kita sebutnya, mereka punya pengalaman untuk belajar di negara, kalau Indonesia di negara Korea, Korea di Indonesia. Otomatis siswanya akan memiliki banyak pengalaman. Atau negara-negara tertentu juga bisa membuka beasiswa untuk negara sahabatnya tersebut. Itu di bidang pendidikan. Kalian bisa cari contoh lainnya di bidang budaya, bidang sosial, dan lainnya. Yang keempat, transfer teknologi modern. Misalnya, Indonesia sebagai negara berkembang, dikenal teknologinya belum semaju negara-negara maju. Nah, dengan adanya impor dari negara maju, misalnya dari negara Amerika, mereka otomatis juga akan mentransfer kemampuan teknologinya untuk orang-orang Indonesia. Contohnya, kita mengimpor ponsel dari Amerika Serikat. Ini di awal-awal perkembangan ponsel misalnya. Lalu orang-orang Amerika itu yang mengimpor, otomatis kan harus mengajarkan kepada orang-orang Indonesia cara menggunakannya, cara membuatnya. Nah, itu yang disebut dengan transfer teknologi modern. Selain memiliki manfaat, perdagangan antar negara juga memiliki hambatan. Menurutmu, manakah yang termasuk hambatan itu? Sertakan alasanmu. Di sini ada pilihan ganda terdiri dari 5 bagian. Coba jawab olehmu mana yang termasuk hambatan perdagangan antar negara. Jawab di kolom komentar. Sekian pertemuan hari ini. Selamat menjawab.